Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Wafa Anazhar dari kelas 2B Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya dengan NIM 311190094. Nah, di sini aku akan memenuhi tugas mata kuliah teknologi formulasi sediaan semi solid dan liquid. Di sini aku ditugasin untuk nge-review jurnal obat jerawat sediaan krim. Nah, untuk selanjutnya kita saksikan. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama ada uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih. Di sini dari daun sirih untuk obat jerawatnya. Daun sirih itu bahasa Latinnya Piper Betel L dengan basis finishing cream terhadap Propionibacterium acne. Nah, untuk penulisnya di sini ada Nurfaliha Ferry Indrawati Armadan dan Perwansih Auli Pertiwi. Untuk jurnalnya volume 4 nomor 2 tahun 2018. Untuk reviewnya aku sendiri, Wafa. Nah, untuk pendahuluannya di sini ada kulit merupakan organ terluar penyusun tubuh manusia yang terletak paling luar dan menutupi seluruh permukaan tubuh. Letak paling luar menyebabkan kulit yang pertama kali akan menerima rangsangan seperti rangsangan sentuhan, rasa sakit maupun pengaruh buruk dari luar. Hal-hal tersebut menyebabkan kulit merentan terkena penyakit. Nah, untuk metode penelitiannya bisa kita lihat di PPT ya. Preparasi dan ekstraksi screening fitokimia, uji aktivitas antibakteri ekstrak terpurifikasi formulasi krim, uji stabilitas fisik, uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri untuk mengetahui efek antibakteri terhadap ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dan sediaan krim dengan basis finishing krim terhadap bakteri P. acne dengan metode sumuran. Nah, bisa kita lihat sendiri di dalam PPT saya ada ekstraksi dan purifikasi ekstrak. Di sini hasil ekstraksi disaring kemudian diperkatkan dengan rotary vacuum aerator pada suhu 30 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak etanol sebanyak 72,4 gram atau 14,48%. Ekstrak kental kemudian dipurifikasi agar terbebas dari komponen zat sehingga diperoleh ekstrak etanol sebanyak 72,4 gram atau 14,48%. Ekstrak kental kemudian dipurifikasi agar terbebas dari komponen zat balas. Nah, untuk di sini ada tabel 2 hasil uji screening fitokimia. Ini dari jurnalnya ya. Di sini ada jenis senyawanya, ada parameter positifnya, dan ada hasilnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terpurifikasi. Nah, untuk uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih terhadap P. acne dilakukan dengan melihat zona bening yang terbentuk di sekitarnya. Nah, untuk lubang yang merupakan zona hambat pertumbuhan bakteri. Untuk selanjutnya ada uji stabilitas fisik. Uji stabilitas fisik dapat dilakukan dengan menyimpan sampel pada suhu 400 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dipindahkan ke dalam oven yang tersuhu 400 derajat Celcius selama 24 jam. Waktu selama penyimpanan dua suhu tersebut dianggap satu siklus. Untuk tabelnya kita lihat uji organoleptis. Di sini ada yang bisa kita lihat di sini ada uji organoleptis. Uji organoleptis di sini ada tekstur, warna, aroma, tekstur, warna dan aroma ya. Di situ ada P0, ada F0, F1, F2 dan F3, F4. Di situ ada keterangannya juga F0 itu apa, F1 itu apa. Nah, di sini di bawahnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas juga sama, bisa dilihat di sana ada tabelnya F0 homogen atau tidak. Bisa kita lihat di sana F0 sebelum cleaning test homogen dan sesudah cleaning test masih homogen, berarti sama-sama homogen. Seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji pisikositas. Untuk pisikositas merupakan gambaran dari tahanan suatu benda cair untuk mengalir. Sifat ini sangat penting dalam formulasi sediaan cair dan semi padat. Karena sifat ini menentukan sifat dari sediaan dalam hal campuran dan sifat alirnya, baik pada saat diproduksi, dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian seperti karena sifat ini menentukan sifat dari sediaan dalam hal campuran dan sifat alirnya, baik pada saat diproduksi, dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian seperti konsistensasi, daya sebar, dan kelembaban. Nah, di sini ada grafiknya, bisa kita lihat grafiknya itu dari mulai pendek sampai ke atas gitu. Jadi grafiknya itu meningkat. Nah, untuk uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui daya sebar yang dapat ditempuh sediaan krim yang dibuat. Hasil uji daya sebar sediaan krim itu seperti ini nih, dari naik ke bawah. Nah, jadi untuk uji pisikositas sama uji daya sebar itu grafiknya itu sebaliknya. Kalau uji pisikositas itu dari bawah semakin meningkat. Nah, untuk uji daya sebar dari atas semakin menurun. Jadi sebaliknya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji pH sediaan. Uji pH merupakan parameter fisikokimia yang harus diuji pada sediaan topikal karena pH memengaruhi efektivitas, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan sediaan. Di sini ada grafiknya juga, bisa kita lihat. Nah, untuk uji pH sediaan, grafiknya bisa kita lihat di sini seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji tipe krim M/A. Di sini krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim terdiri dari emulsi minyak dan air atau dispersi mikrokristal, asam, lemak, atau alkohol. Berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditunjukkan untuk pemakaian kosmetik atau estetika. Itu untuk uji tipe krim M/A. Dan selanjutnya di sini ada uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Uji aktivitas krim dengan basis finishing krim terhadap Propionibacterium acne dilakukan dengan metode seumur difusi agar yang didasarkan pada kemampuan senyawa-senyawa antibakteri yang diuji untuk menghasilkan diameter zona penghambat di sekeliling sumur uji terhadap bakteri yang digunakan sebagai penguji. Di sini juga ada tabelnya, bisa kita lihat. Di sini ada hasil uji aktivitas krim ekstrak daun sirih. Perlakuannya seperti krim F0 K kurangi dan rata-ratanya seperti itu, ada di situ di tabelnya itu sendiri. Nah, jadi si ekstrak daun sirih itu bisa kita jadikan obat jerawat. Sudah kita lihat tadi di jurnal yang ke-1 aku bahas. Jadi si ekstrak daun sirih itu bisa mengobati jerawat, dan di sana udah tertera dalam jurnalnya ada pH-nya berapa dan cara-caranya bagaimana, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, untuk jurnal kedua di sini judulnya adalah formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok. Jadi, kalau yang tadi dari ekstrak daun sirih, kalau yang sekarang dari kulit pisang kepok atau Musa balibisa cola. Nah, ini yang buat jurnalnya Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada, Jurnal Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi. Nah, untuk penelitinya Airudiati 1, Rika Yulianti 2, dan Indra 3. Nah, untuk volumenya, volume 20 nomor 2 tahun 2020. Reviewnya saya sendiri, Wafa Anazhar. Bisa kita lihat di dalam PPT-nya itu ada terdapat jurnalnya. Kita lihat saja ya, itu ada judulnya dan aku udah screen kok di PPT aku ya, udah ada. Nah, untuk selanjutnya latar belakang jurnal ini sendiri adalah di antara tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat anti jerawat adalah kulit pisang kepok. Diketahui mempunyai kandungan alkaloid, flavonoid, sponin, dan tanin yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Jadi si kulit pisang kepok ini bisa
bisa menghambat pertumbuhan si bakteri jadi terhambatnya si jerawat atau kalau gitu. Jadi pakai kulit pisang kepok. Nah, di sini sudah ada krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Jadi krim itu untuk pemakaian luar dan tidak bisa untuk pemakaian dalam. Soalnya kalau krim itu di muka kita ya, buat para perempuan suka pakai krim siang, krim malam. Nah, itu bisa dari kulit pisang kepok dan bisa dijadikan krim. Nah, krim dipilih karena sediaan ini mempunyai keuntungan, diantaranya mudah dioleskan pada kulit, mudah dicuci. Setelah dioleskan, krim dapat digunakan pada kulit dan luka yang basah dan terdistribusi merata. Di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitiannya alat dan bahan membutuhkan alat macerator, roti evaporator, air over dan lain-lain, bisa kita baca di situ ya. Dan bahannya di sini dari tadi kan kita sedang membahas dari kulit pisang kepok ya. Jadi di sini bahannya juga dari kulit pisang kepok Musa balibisacola, dan itu nama latinnya atau nama ilmiahnya, nama biologinya, atau asam setrat triethanolamin. Bisa kita baca di sini ya. Di PPT-nya di metode penelitiannya itu sudah tertera nama-nama alat dan bahannya. Nah, untuk ekstraksinya yang pertama di sini kulit pisang kepok dibersihkan dari daging atau buahnya. Jadi si kulitnya doang ya, dagingnya atau pisangnya itu disimpan aja dan dibersihkan dari debu atau kotoran yang menempel. Kulit dikeringkan dan dijemur di bawah sinar matahari. Jadi si kulit pisangnya itu dikeringkan terus dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian diopen pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, untuk yang kedua di sini pengeringan dianggap cukup bila kulit pisang sudah rapuh atau sudah kering banget sampai kering dan rapuh pokoknya ya. Nah, untuk yang ketiga, kulit pisang yang sudah dikeringkan di blender dan diayak dengan mesh nomor 40. Nah, untuk yang keempat, serbuk Simplicia yang diperoleh selanjutnya dilakukan screening fitokimia dan diekspresikan dengan metode mesesari. Nah, untuk yang kelima, di sini ekstrak cair yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Ekstrak kental ditimbang dan dihitung rendemennya dan dihitung rendemen. Nah, untuk prosedur kerjanya sendiri di sini ada yang pertama, bahan ditimbang dulu, dan yang kedua, pisahkan bahan dalam dua kelompok, yaitu ada fase minyak dan fase air. Dan untuk yang ketiga, setiap fase dipanaskan pada suhu 60 sampai 700 derajat Celcius di tangan air. Nah, untuk yang keempat, fase minyak dipisahkan ke dalam mortir. Dipisahkannya itu ke dalam mortir panas dan ditambahkan fase air. Nah, yang kelima, kemudian aduk sampai dingin hingga terbentuk massa krim. Di antara pencampuran fase minyak dan air, tambahkan ekstrak dengan variasi yang berbeda-beda pada masing-masing formula. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan di sini ada tabelnya juga. Kita bisa lihat untuk ekstraknya berapa, untuk asam setrasnya berapa, dan untuk di sini ada hasil penelitiannya, teman-teman, dan di tabel-tabel ya bisa kita lihat hasil penelitiannya. Ada warna, aroma, dan ada formula, ada homogenitasnya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga masih tabel hasil pengamatan viskositas selama waktu penyimpanan 28 hari dan hasil pengajian daya sebesar selama waktu penyimpanan 28 hari. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jurnal ketiga dengan judul formulasi krim dan ekstrak air daun alpukat. Nah, ini dari daun alpukat, yang tadi dari pisang kepok sama daun sirih, dan ini dari air daun alpukat, teman-teman. Ini jurnal penelitian farmasi Indonesia ya, penelitinya Norvianti Wildani, volume 7 nomor 2 tahun 2019, review Wafa An-Azhar. Nah, kita bisa lihat di sini ada jurnalnya, teman-teman. Di situ
Nah, untuk latar belakangnya di sini, krim salah satu sediaan yang cocok untuk anti jerawat. Krim yang dapat dicuci dengan air dikenal dengan tipe krim minyak dalam air M/A, ditunjukkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika karena tipe M/A mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat memberikan efek hidrasi pada kulit. Efek hidrasi ini dapat meningkatkan penetrasi obat guna mengurangi resiko timbulnya peradangan pada penderita jerawat, sehingga bentuk sediaan krim tipe ini banyak diformulasikan dan disukai sebagai bentuk sediaan topikal. Menyatakan bahwa ekstrak etanol daun alpukat mengandung senyawa flavonoid, sphenoid, dan alkaloid. Selain itu, menurut Dalimarka 2008, daun alpukat juga mempunyai aktivitas antibakteri dan menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Nah, untuk metode penelitiannya di sini ada bahannya dari daun alpukat dan ditambahkan aquades, asam stearat, triethyltoluene, gliserol, nipagi, nutrein, agar, etanol 96%, larutan NaCl 0,9%, bakteri uji Staphylococcus aureus, dan untuk alatnya ada objek glass, ada cover glass, kertas grafik, stopwatch, dan anak timbang. Ada buret, mikroskop, peralatan untuk uji aktivitas antibakteri terdiri dari timbangan analitik, autolab, inkubator, dan cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, lampu spiritus, pipet mikro, jarum OC, jangka sorong, benang, kain, kasak, kertas, cakram, beker, gelas. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama di sini kita timbang dulu bahan. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita timbang dulu bahan. Nah, untuk yang kedua, laburkan fase minyak, asam stearat, dan dimasukkan ke dalam cawan porselin di atas water bed. Dan yang ketiga, panaskan fase air, gliserol, aquades, nipagin, dan ekstrak air daun alpukat dimasukkan ke dalam beker gelas di atas hot plate. Nah, yang keempat, lumpang dipanaskan. Yang kelima, fase minyak dituangkan ke dalam lumpang panas, kemudian ditambahkan fase air dan digerus cepat hingga terbentuk krim yang baik, digerus sampai membentuk krim yang baik. Nah, untuk yang keenam, krim dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada evaluasi sediaan. Uji organoleptis, hasil dari pemeriksaan didapatkan basis krim terbentuk semi solid, berwarna putih, tidak berbau. Formulasi krim ekstrak air daun alpukat berbentuk semi solid, berbau khas dan berwarna coklat. Uji homogenitas, zat aktif ekstrak air daun alpukat dengan basis finishing krim dapat tercampur rata yang ditandai dengan tidak adanya dijumpai partikel kasar yang terdapat dalam krim dan mudah digunakan sehingga zat aktif dapat terdispersi merata pada saat digunakan di kulit. Nah, untuk uji pH-nya di sini hasil pemeriksaan pH selama 4 minggu, penyimpanan mengalami perubahan pH selama tiap minggu. Penyimpanan uji dan di sini ada penyimpanan uji stabilitas fisik. Hasil pengamatan pada suhu kamar dan suhu dingin menunjukkan sediaan stabil baik dan dari bentuk, warna, bau, dan tidak terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji daya sebar. Hasil diameter penyebaran untuk setiap formula berbeda. Semakin tinggi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstraksi air daun alpukat, konsentrasi sediaan krim semakin encer. Nah, untuk uji tipe krimnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa warna methylene blue tersebar merata dalam sediaan krim. Hal ini menunjukkan bahwa tipe krim adalah tipe sediaan minyak dalam air M/A. Nah, untuk selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil ekstrak sampel. Yang kedua, hasil evaluasi kimia. Hasil yang pertama ada pemeriksaan organoleptis. Yang kedua ada hasil evaluasi homogenitas. Yang ketiga ada hasil evaluasi pH. Yang keempat ada evaluasi stabilitas fisik. Yang kelima ada hasil evaluasi daya sebar. Dan di sini, nah, untuk kesimpulannya di sini setelah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa krim ekstrak air daun alpukat baik dan stabilitas secara fisik selama 4 minggu penyimpanan dan efektif sebagai anti jerawat yang ditunjukkan dengan peningkatan zona hambat setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan, di mana krim ekstrak air memiliki potensi kuat dalam menghambat bakteri
Staphylococcus aureus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa bahan alam yaitu daun alpukat dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus sebagai bakteri penyebab jerawat. Di situ ada tabelnya juga, dan untuk selanjutnya di sini ada jurnal 4 dengan judul formulasi dan uji pelepasan krim ekstrak etanol daun jambu biji dengan potensi anti jerawat. Yang tadi ada daun sirih, ada kulit pisang kepok, dan ada dari air. Nah, untuk yang ini dari daun jambu biji, di sini jurnal kimia, Journal of Kimia. Dari penelitinya Ayurdiati, Rika Yulianti, dan Indra. Untuk volumenya volume 14 119 sampai 125 dan tahun 2020. Previewnya Wafan Azhar. Untuk selanjutnya di sini latar belakangnya. Nah, untuk latar belakangnya, produk kosmetik yang telah beredar saat ini sebagian besar mengandung zat aktif dari bahan alam. Selain itu, bahan alam yang memiliki aktivitas antibakteri adalah daun jambu biji. Anti jerawat alami dari daun jambu biji dengan kandungan quercetin. Menurut penulisan Apip dan Erlin 2017, ekstrak daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium. Nah, produk kosmetik anti jerawat dapat dibuat dalam bentuk sediaan krim. Metode penelitiannya bahan daun jambu biji, etanol 96%, dan alatnya timbangan analitik seperti tadi bisa kita lihat di PPT ini. Ada apa aja, dan untuk selanjutnya di sini ada prosedur kerja. Yang pertama, timbang bahan sesuai dengan perhitungan. Nah, untuk yang kedua, leburkan asam stearat, steril, alkohol, dan parafin dalam cawan di atas pemanas air pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, untuk fase minyak itu. Dan untuk yang ketiga, leburkan trietanomin, gliserin, propil, paraben, dan metil paraben dalam gelas beker dan dileburkan di atas penanas air pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, untuk yang keempat, campurkan fase minyak dan fase air yang telah dileburkan dalam mortin dan digerus dengan kuat hingga terbentuk basis. Nah, untuk yang kelima, basis krim ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstrak daun jambu biji sambil digerus hingga terbentuk krim yang homogen. Jadi sedikit-sedikit dulu ditambahkannya tambahkan ekstrak daun jambu biji, terus sambil digerus sampai homogen ya gerusannya itu. Nah, di sini ada tabelnya juga, bisa kita lihat di sini tabelnya. Dan hasil penelitiannya untuk evaluasi sediaan krim, uji pH sediaan yang terlalu asam dapat menyebabkan timbulnya iritasi kulit, sedangkan pH yang sediaannya terlalu basah dapat membuat kulit menjadi bersisik. Nah, untuk uji daya sebar, semakin tinggi daya sebar, maka absorbasi obat dalam kulit semakin cepat karena kontrak antara kulit dengan obat menjadi luas. Nah, untuk uji daya lekat, semakin lama waktu lekatnya, semakin lama juga waktu untuk dari zat aktif. Nah, yang uji viskositas, di sini viskositas akan meningkatkan karena penurunan tekanan geser sehingga sediaan akan terbentuk padat saat disimpan dan akan mudah jika dipindahkan atau dikeluarkan dari wadah karena adanya tekanan geser yang menyebabkan viskositas menurun. Untuk selanjutnya di sini jurnal kelima. Nah, untuk jurnal kelima di sini judulnya formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri. Nah, untuk penulisnya di sini ada Dodi Rusli, ada Ariana Rashid, dan Putra Asanugraha. Volume 19 nomor 2 tahun 2016, preview Wafa Nazhar. Nah, untuk selanjutnya di sini pendahuluan. Acne vulgaris yang dikenal awam dengan jerawat adalah penyakit kulit yang terjadi akibat adanya perubahan peradangan menurun. Peradangan dipacu oleh bakteri Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus.
Untuk metode penelitiannya di sini ada alat timbangan analitik, psikometer Brookfield, pH meter, dan bisa kita lihat untuk yang lainnya. Dan bahannya di sini ada clindamycin, aqueous, media neutral agar Na, mikroba, uji propion, bakterium. Bisa kita lihat ya di sebelah saya di sini ada alat dan bahannya, bisa kita baca sama-sama. Nah, untuk prosedurnya di bawah aku ini ada formulasi krim, ada pembuatan formula, ada formula kontrol, ada uji kestabilitasan fisik krim, ada uji freezer tau, dan ada uji aktivitas antibakteri dengan metode sumuran. Nah, untuk pembahasannya kita bisa lihat di sini dari hasil penelitian formulasi krim clindamycin dan uji daya hambat terhadap Propionibacterium acne yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, clindamycin dapat diformulasikan menjadi sediaan krim dan yang memenuhi stabilitas mutu fisik krim adalah F2. Nah, untuk yang kedua, krim clindamycin memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne penyebab terjadinya jerawat. Untuk yang ketiga, clindamycin yang diformulasi dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Krim dengan konsentrasi Propionibacterium acne penyebab terjadinya jerawat. Untuk yang ketiga, clindamycin yang diformulasi dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Krim dengan konsentrasi krim dengan konsentrasi 1,2% menunjukkan efek anti jerawat lebih besar daripada pembandingan Medikin dengan konsentrasi 1,2% setelah pengujian terhadap bakteri Propionibacterium dengan metode semurah. Nah, untuk hasil evaluasinya bisa kita lihat di sebelah sini ya. Untuk hasil evaluasinya, di situ ada pemeriksaan homogenitas krim clindamycin menunjukkan krim homogen, dan untuk yang kedua pemeriksaan pH krim clindamycin yang dilakukan selama 6 minggu, dan yang ketiga ada pemeriksaan homogenitas ketiga formula krim selama 6 minggu, dan untuk yang keempat pemeriksaan daya tercuci krim clindamycin F1 sama dengan 2,2 mili, F2 2,9. Nah, untuk yang kelima di sini ada hasil pemeriksaan viskositas krim clindamycin sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat selama 6 minggu, menunjukkan adanya perubahan pada setiap minggunya. Untuk yang keenam, hasil pemeriksaan uji freezer tau krim clindamycin selama 6 minggu menunjukkan bahwa tidak mengalami pemisahan dan perubahan. Untuk yang ketujuh, pH yang dimiliki sediaan krim yang mengandung zat aktif clindamycin ini termasuk dalam standar pH yang terbaik, yaitu 5-7. Nah, kesimpulannya dari saya bahwa bahan alam itu bisa mengobati untuk obat jerawat dan bisa dijadikan krim. Seperti yang pertama tadi ada daun sirih, dan ada dari kulit pisang kepok, ada dari air buah alpukat, dan ada dari clindamycin. Jadi bahan alam itu bisa kita olah dijadikan untuk krim. Sekian penjelasan 5 jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan buat aku juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.